Oke guys, ini adalah yang kita gosok tadi, yang kita gosok dari awal tadi ya. Dan ini tujuannya untuk poni layar bagian belakang. Layar putih. Oke, itu adalah keseluruhannya. Lanjut. Dan ini adalah untuk poni layar bagian atas pintu ya guys, atas pintu utama bagian depan. Nanti setelah dikasih ini, lalu kita kasih gelombang ya, pakai pin ya guys. Next, terus penjahitannya guys. Oke, kita clean dulu sekali guys ya. Clean sekali dulu biar kita enak untuk melipatnya, agar kita mudah menjahitnya untuk tempat pemasangan besinya. Oke guys, ikuti terus tutorial kita pada hari ini ya. Dan setelah kita jahit bagian atasnya satu kali, kita klim ya guys. Kita klim bagian atasnya agar kita bisa memasangkan besinya. Nah, seperti ini guys, untuk tempat masang besinya. Maka kita klim dan kita jahit dulu ya. Oke, seperti ini. Oke, nah, kita klim seperti ini, kita jahit ya. Terus ini kita klim lebih kurang ukurannya 10 cm ya guys. Lebar bagian atasnya itu 10 cm, agar nanti kita memasukkan besinya, apabila besinya besi besar, besi jumbo itu juga bisa. Dan agar dia tidak terlalu sempit tempat kita memasukkan besinya. Oke guys, kita jahit terus ya sampai selesai ya. Setelah selesai nanti, maka kita akan tempel gelombang dan kuping kiri kanannya. Oke guys, selesai penjahitannya. Oke guys, sementara kita bikin seperti ini dulu ya. Oke, selesai ya. Ini jadinya kira-kira ya, seperti ini ya, sudah dijahit. Nah, oke, kurang seperti ini. Nah, dan sekarang kita proses pembuatan kupingnya dulu. Sebelum kita lengketkan kupingnya, maka kita buat dulu kupingnya ya. Nah, kupingnya ini lebarnya 1,20 m dan panjang ke sininya itu 1,40 m. Dan ini akan kita buat menjadi kuping bagian kiri semua. Ini karena satu motif ya, bagian kiri semua. Nanti setelah itu kita buat kuping bagian kanannya. Sekarang kita buat dulu kuping bagian kirinya, dua-duanya ini dapatnya untuk kuping bagian kiri semua. Dan nanti kita buat yang bagian kanannya. Ini sisakan 6 cm guys, ujung sebelah sini 6 cm dan ujung sebelah sana 6 cm ya. Dan dari titik 6 cm nya temukan ke 6 cm yang sebelah sana, maka kita garis dulu. Nah, seperti ini. Kita garis seperti ini dan kita kasih tanda agar supaya kita mudah untuk memotongnya ya. Saya sengaja menggunakan spidol agar terlihat jelas ya di kameranya, agar kelihatan di kameranya. Kalau saya menggunakan kapur atau pena maka tidak kelihatan, dan ini pun tidak juga terlalu jelas ya. Oke, kita potong dulu. Kita potong dulu sampai selesai ya, seperti ini. Setelah kita garis itu, memotongnya lebih sedikit mudah guys, dia akan lurus. Oke, terus sampai selesai.
Nah, ketemukan di titik 6 cm ya. Oke. Nah, sekarang setelah kita buat titik 6 cm, maka kita ukur ya. Kita ukur dari sebelah sini. Nah, di sana kita ambil 25 cm. Kemudian bagian ini adalah 25 cm bagian sana. Lalu seterusnya kesininya kita ambil 23 cm. Dan kesininya 23 cm lagi. 23 Kesininya cm. 23 cm. 23 Kesininya 23 dan cm. ini adalah Dan terakhirnya 18 18 cm. Oke. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Ini tujuannya 25 itu yang pertama untuk keliman, nantinya keliman 2 cm, jadi jadinya tetap 23 juga ya guys, yang paling sebelah sana. Dan itu nanti kita klaim ya. Nah, ini seperti ini kira-kira. Sentimeter. Dari 25 cm itu nanti kita lebihkan ke sininya 4 cm. 4 cm itu tujuannya untuk tempat penjahitan ya. Kemudian bagian ini adalah jadi 4 cm untuk cm, penjahitan. 23 cm dan Ya, seterusnya. seperti Ini ini. adalah 18 cm. Kemudian jahit saja. Kenapa Bagian dikasih ini tanda 25 itu cm. agar kalian bisa lebih mengerti. Nah, jadinya nanti Temukan seperti saja. ini ya, lebih kurang Kemudian ya. jahit lagi bagian Kurang jadinya seperti 23 ini cm. nanti. Temukan saja. Nah, Jahit lagi bagian seperti 23 ini. cm. Dan itu Temukan saja. 4 cm ya guys. Jahit lagi Kas bagian kelangnya 23 dari cm. titik Temukan saja. Jahit lagi tanda bagian garis itu ke 23 garis cm. yang ke depan itu adalah Temukan saja. 4 cm. Dan ini jadinya beri seperti jarak, ini. yaitu Dan itu 4 adalah cm. kuping ya. 4 Nah, cm. kuping Kemudian namanya seri. itu kuping bagian Oke, kiri perhatikan tangan saya atau untuk Anda. kuping bagian kanannya ya. Nah, Seperti yang Anda lihat. dan lebih kurang jadinya seperti ini. Oke, seperti itu. Oke, Anda bisa ini melihatnya. adalah hasilnya. Oke guys. Oke, Oke, jahit ini saja adalah ke bagian mesin. kupingnya. Dan kita jahit Yang ya. tadi disediakan, Kita itu jahit adalah dulu. mesinnya. Kita supaya tempelkan. Anda bisa mempelajari ya. tutorial gorden ini. Oke. Fokus dan lihat cara saya menjahit. Oke, lihatlah. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Ini yang sudah dilipat tadi ya. Kira-kira jaraknya jadinya adalah seperti itu nanti. 4 cm. 4 Dan cm ini semua. adalah 4 cm itu tujuannya Dan untuk pembuatan Saya buka ininya, kembali jarak bagian ini ya. dari lipatan lagi, lipatan yang buka lainnya. Oke. buka lagi dan buka Sekarang lagi. kita buka dulu. Bagian pinggir Nah, kiri setelah kita buka, jangan lipat lupa kita saja. klaim dulu bagian Yaitu jahit. di bagian ini, bagian pinggir. Diklaim dulu ya. kira-kira Oke. 2 cm. Setelah diklaim, kita jahit Lipat dulu. dan jahit. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Nah, inilah Seperti tadi kenapa 25 cm, yang 2 cm-nya untuk keliman ini ya. Harusnya kan 23. Kemudian jahit saja. Oke. Oke, sekarang kita jahit agar cepat selesai ya. Ya, kita jahit sampai selesai. Oke. Oke, sekarang setelah sudah kita jahit bagian pinggir, maka kita mulai penjahitan bagian lipatan poni ya. Ini dia. Kita lipat dari garis yang 23 tadi, kita sampaikan ke titik paling pinggir. Kita ambil lagi tanda dari 23 tadi, kita letakkan 4 cm ini untuk jarak tempat pemelipatan. Nah, seperti ini. Nah, jarak dari sini ke sana, kelipatan kedua itu 4 cm. Oke, begitu juga seterusnya. Lipatan kedua sampai ke lipatan ketiga itu berjarak 4 cm. Oke. Ya, terus kita jahit sampai selesai. Dan sama seperti itu terus sampai habis ya. Sampai terakhir. Oke. Sama seperti itu terus sampai habis lipatannya.
Oke. Nah, sekarang sampai habis ya. Dan jadinya ya seperti ini ya. Jadinya lebih kurang seperti ini. Ini tujuannya untuk poni yang kita yang kita buat, kuping kita buat tadi. Oke. Oke, dan sekarang guys, kita buat ukuran untuk poni sebagian kanannya. Tadi dapat yang kiri, dan sekarang kita buat poni bagian kanan. Itu cara pemotongannya sama, tidak ada bedanya. Cuman kalau tadi motifnya tertelungkup, sekarang motifnya tertelentang ya. Kalau yang tadi motifnya di bawah, sekarang motifnya di atas. Nah ya. Cara pembuatannya sama seperti tadi, dan agar dia ketemu antara kiri dan kanan, maka dibalik motifnya tadi ya. Oke, seperti ini. Dan ini sama seperti tadi, sama dengan yang tadi ya, 25, terus ke seterusnya 23, 23 sampai terakhir. Oke, sekarang setelah kita kasih tanda seperti tadi, kita lipat-lipat ya. Kita lipat-lipat seperti ini. Oke. Dan nanti kita klip dan kita jahit lagi ya. Oke, sekarang kita jahit dulu. Dan proses penjahitannya sama seperti tadi. Yang pertama dilipat dulu bagian yang lebih tadi. Kita jahit dulu ya. Oke. Oke, sekarang setelah kita jahit untuk gelombang kupingnya ya. Gelombang kupingnya itu jarak dan ke jarak itu ialah sama seperti tadi. Dari 23 itu kita temukan di titik ke 4 cm nya. Oke, dilipat dulu seperti ini. Ya. Kita jahit. Oke. Ya, ini 4 cm ya, guys. Dari gelombang ini kelipatan yang kedua itu 4 cm jaraknya ya. Nah, oke. Dari lipatan pertama, kedua 4 cm, kedua ketiga juga 4 cm. Dan begitu terus sampai terakhirnya ya. Sampai habisnya. Oke. Dan sekarang kita coba kita perlihatkan guys. Nah, inilah hasil yang kita jahit kupingnya tadi. Itu kuping yang kita buat kiri dan kanan tadi. Ini sudah kita letakkan ke sini. Kita tempelkan dulu. Namun ini belum dijahit ya. Ini baru ditempelkan dulu. Dan itu kira-kira tempat kupingnya seperti itu. Nah, setelah kita meletakkan kupingnya, lalu kita ukur dulu jarak tempat kita meletakkan gelombang ya guys. Gelombangnya itu dari pinggir sini ya, ke tengah itu 75 cm, dari tengah ke tengah lagi 75 cm, lalu kita ambil dari pinggirnya 75 cm juga, ke tengah sini 75 cm, dan nanti gelombang terakhir posisinya pemasangannya terakhir sekali, dan posisinya juga sama dengan 75 cm ya, seperti ini ya. Saya bikinkan kira-kira ukurannya seperti ini. Oke, sekarang kita coba dulu pemasangan gelombangnya ya. Kita coba dulu ya guys. Kita tutorialkan dulu kira-kira pemasangan gelombangnya seperti ini. Nah, dari pinggir gelombang sebelah kiri ini ke pinggir gelombang yang tengah itu 75 cm. Nah, oke. Begitu seterusnya guys. Dan itu bisa diatur berapa keperluan kita dalam pemakaian atau lebar jendela yang akan kita pasang ya. Oke, kita coba dulu ini terus.
sampai terakhir. Oke, itu 75 ya. 75 juga. Dan kita pasang juga yang terakhir itu. Nah, itu 75 ditindis ke sana, 75 juga. Oke, 75 ya guys, diukur ya. Nah, sudah 75. Ini juga posisinya udah 75. Sekarang kita ambilkan gelombang lagi, satu lagi. Kita coba taruh di gelombang tengah. Ini juga posisinya 75 cm ya. Nah, 75 cm. Oke. Oke, sudah ketemu ya. Ini lebarnya 2,60 m, gelombangnya 5 gelombang. Oke, 75 cm, 75 cm. Dan sekarang coba kita pasangkan kupingnya di bagian dalam sini. Oke, seperti ini ya. Oke, kita pasangkan kuping bagian dalam seperti ini. Nah, nanti hasilnya akan lebih kurang seperti itu ya. Dan sekarang kita ke next video dan kita jahit. Nah, sekarang yang bagian bawah ini kita perlu jahit dulu. Ini poni. Ini poni bagian dan poni kupingnya kita buat bagian belakang ya, bagian belakang, dan di depannya kita lihatkan gelombang. Nah, nanti yang kelihatannya gelombangnya bagian depan. Biasanya kita membuat kuping itu bagian belakang, bagian depan. Tapi sekarang kita buat gelombangnya bagian depan. Oke. Terus kita jahit dulu. Kita jahit terus dulu ya. Dan untuk menjahit model gelombang ini butuh kesabaran yang tinggi ya guys. Karena bahannya itu tebal, ditindis-tindis menjadi 3 atau 4, 5 lapis. Dan ini juga panjang ya, 2,60 m. Dimana di bawahnya kita menggunakan kain keras lem ya. Kita lem. Oke, kita jahit secara perlahan dan pelan-pelan dulu. Dan ini poni bagian kuping bagian sebelah kiri ya. Oke. Dan ini gelombangnya ya, gelombang bagian tengah ya, kita menjahitnya. Dan ini harus ekstra hati-hati, pelan-pelan, dan butuh kesabaran yang tinggi. Untuk membuat gorden model seperti ini itu perlu kehati-hatian. Gelombangnya sudah kita buat ya di video sebelumnya, di tutorial video sebelumnya, tutorial pembuatan gorden model gelombang. Dan gelombangnya tidak kita buat lagi di dalam video ini. Di video ini saya hanya membuat cara pembuatan kupingnya, cara pembuatan kain kerasnya, dan cara menjahitnya. Oke, nanti kita perlihatkan hasilnya ya. Oke, nah ini yang tadi kita ukur 75 cm ya guys. Kita tempelkan dulu gelombangnya bagian tengah. Sementara kiri kanannya sudah kita pasang itu ya. Kiri dan bagian kanan sudah kita pasang. Untuk yang arah ke tengahnya kita perlu kesabaran yang ekstra juga ya. Oke sobat YouTube. Oke, kita jahit secara perlahan dulu, pelan-pelan ya. Oke, pelan-pelan dulu. Nah, seperti ini. Dan ini benar-benar kita harus sabar sekali ya, karena ini sangat rumit dan tebal sekali. Jika kita buru-buru maka itu akan mematahkan jarum ya. Oke, sekarang kita coba mulai menjahitnya lagi untuk gelombang bagian tengah ini. Dan gelombang bagian tengah ini sungguh sangat luar biasa, harus sabar ya guys ya. Sabar. Dan saya yakin apabila sobat YouTube ingin benar-benar belajar membuat gorden model ini, itu tidak akan begitu lama kalian akan bisa membuat gorden model seperti ini ya. Oke, sekarang tetap kita jahit dulu. Nah, dan kita pertemukan ya, dari yang gelombang tengah bagian kiri tadi kita ketemukan dengan gelombang bagian kanan. Oke, sekarang kita persatukan dan kita jahitkan dulu ya. Nah, oke, ini adalah finishingnya, terakhir bagian penjahitan. Oke, sekarang sudah
jahit bagian terakhir ya. Oke, dan ini harus pelan-pelan, hati-hati dan sering memutuskan benang. Oke guys. Oke. Ini sudah kita temukan ya. Nah, ini diukur lagi 75 ke 75 agar tidak bingung nanti ya. Agar dia bisa ketemu. Oke. Ya, kita jahit dulu. Oke. Guys. Oke. Dan ini adalah hasilnya guys. Ini hasil yang sudah kita buat tadi ya. Kita membuat ini membutuhkan waktu yang cukup lama, itu hampir setengah hari ya. Hampir setengah hari kita membuat gorden model ini bagian poni depan. Untuk menghasilkan hasil yang sangat cantik dan rapi seperti ini memang butuh kehati-hatian, butuh kesabaran dan butuh ketelitian ya. Ini adalah contohnya, contoh hasil yang sudah jadi yang kita buat tadi ya, yang cukup lama, cukup rumit ya, namun menghasilkan hasil yang sangat mewah. Oke sobat YouTube, apabila sobat YouTube ingin bisa membuat gorden seperti ini, maka saksikan videonya dengan seksama ya, dengan pelan, dan sobat YouTube perhatikan. Dan apabila ada pertanyaan, kasih di kolom komentar kami, maka akan kami jawab, akan kami balas, dan akan kami kasih tutorialnya ya. Oke sobat YouTube sekalian, terima kasih atas segala perhatian Anda yang sudah memfokuskan pandangan Anda kepada video kami dari awal hingga akhir. Satu harapan kami, jangan lupa klik, komen, like, dan share, dan subscribe-nya ya.